Halo semua, selamat datang di Auto Rider bersama saya Manut. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga Anda baik-baik saja ya. Di tengah pandemi ini kita semua berdoa supaya kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saat ini kami juga banyak melakukan pekerjaan dari rumah, work from home. Tapi saat ini saya ada di depan kantor kita, markas kita yang warna merah belakang itu. Dan ini adalah parkirannya, karena kita kedatangan sebuah motor listrik yang dijual di Indonesia saat ini. Ini adalah brand lokal Indonesia, dan kita harus apresiasi kedatangan mereka di Indonesia, kemunculannya di tanah air, karena bisa memberikan kita inspirasi akan masa depan seperti apa. Karena masa depan itu kemungkinan adalah kendaraan-kendaraan listrik seperti ini. Kita akan berkenalan dengan skuter listrik yang satu ini, namanya adalah Smooth Tempur. Keren ya namanya ya. Kita nggak tahu kenapa namanya Smooth Tempur, apakah nanti akan ada semut yang lain, semut api, semut rang-rang, atau apa. Bercanda ya bro ya. Tapi intinya motor ini adalah kendaraan skuter listrik yang patut Anda perhitungkan, karena satu, harganya murah, dan kedua, mereka sudah menyiapkan jaringan. Nah, harap diingat ya, jaringan akan swap battery. Wih, mantap nggak? Jadi kalau Anda naik skuter listrik ini, khususnya di wilayah Jakarta, itu nggak akan khawatir kehabisan baterai, karena mereka sudah menyediakan 100 charging station di seluruh Jakarta. Ada beberapa tempat lain, misalnya di Batam sudah ada 3, dan mereka katakan mereka akan expand lebih besar lagi. Di Jakarta katanya ingin ada sampai sekitar 300 charging station. Nanti kita akan mampir ke salah satu charging station seperti apa, tapi kita akan bahas skuter listrik ini lebih dulu. Jangan kemana-mana. Oke, sebelum kita lanjut, ada sedikit informasi buat Anda yang ingin mengembangkan usaha di bidang otomotif, terutama di dunia digital saat ini, sambil di rumah, sambil mengerjakan sesuatu, kira-kira bisa dapat cuan apa enggak ya? Cuan for life ya. Karena Gias sekarang punya aplikasi digital e-commerce yang namanya Gias Auto 360. Di sana Anda bisa jualan macam-macam, ada jualan kendaraan atau peranti pendukungnya, spare part, aftermarket, aksesori. Itu bisa dilakukan dengan mudah, aman, dan nyaman. Apalagi cukup mudah untuk melakukannya, karena Anda tinggal download, linknya ada di bawah, di deskripsi di bawah ini, gratis, dan Anda bisa langsung start untuk memulai usaha Anda. Sekarang kita akan lihat Smooth Tempur ini seperti apa. Wujudnya adalah sebuah skuter, sudah pasti ya. Desainnya skuter matic, ya rata-rata skuter di Indonesia saat ini. Walaupun secara desain dia pakai ban yang nggak terlalu besar, 12 inci. Kira-kira mirip lah sama Scoopy, ya kan? Atau mungkin Vespa yang lingkar rodanya 12 inci, tapi ini sedikit lebih kecil. Nah, menyeratkan sebuah motor listrik, dia tampil sedikit kekinian, karena desainnya sekarang lancip-lancip ya. Dia, lihat dari depan dulu, ya kan? Wajahnya menarik, karena dia punya lampu di atas dan di bawah. Nah, di bawah ini adalah lampu kecil dan lampu kotanya. Lalu di atas adalah lampu sennya. Jadi menyambung ini, kiri dan kanan. Sebenarnya lampu sennya ada di pojok kiri dan kanan. Sekarang kita coba nyalakan. Kalau dinyalakan itu seperti ini. Oh ya, lampunya itu tidak langsung menyala ya, karena ada saklarnya di sini. Jadi kalau kita geser satu, dia akan nyala seperti position lamp di bawah sini. Itu cukup manis ya, cuman ada kayak di bawah matanya gitu. Lalu kalau kita nyalakan satu lagi, itu akan hidup lampu utamanya, dan di lampu ini terbagi dari 4 bagian, 2 kiri dan 2 kanan. Yang di luar adalah lampu kotanya, lalu di tengahnya adalah lampu jauh. Jadi lampu dekat, lampu jauh. Oke, semuanya sudah full LED di bawah sini. Sayangnya di belakang lampunya masih pakai bohlam biasa, baik yang buat lampu kota maupun lampu remnya itu masih bohlam. Begitu kita nyalakan sen, ada bunyi. Bunyinya ini ya mengikuti kedipan sen ya. Di depan sennya sudah LED,
kita lihat cantik sekali di sebelah kiri dan kanannya kalau kita lihat dari depan. Sementara di belakangnya sennya masih bohlam biasa dan lampu belakangnya besar sekali. Kayak belok gitu kalau dilihat dari belakang. Desainnya cukup aerodinamis dengan guratan-guratan yang menyiratkan dia sebuah motor yang aerodinamis ya. Lalu spakbor depan juga mengikuti rodanya yang kecil. Sementara di tengah sini decknya luas sekali. Dan decknya ini punya karpet yang menyiratkan sesuatu yang agak canggih karena coraknya seperti rangkaian listrik ya di sini ya. Terus ada tulisannya smooth besar sekali. Decknya ini cukup lebar dan sangat panjang sehingga Anda bisa memposisikan kaki lumayan banyak di deck ini. Itu luas sekali, lihat nih, kaki saya aja masih bisa depan atau belakang. Dan dia semi-semi maxi karena di depan sini dia agak ke depan ya. Ini itu Anda bisa taruh kaki di sini nanti, tapi ya otomatis kakinya jadi agak keluar. Jadi nggak bisa semua, kecuali agak naik ke atas sini, cuman sepertinya agak kurang nyaman kalau gitu ya. Lalu di belakang dia buat pembonceng itu disiapkan ada dua sebenarnya footstep, itu satu di belakang deck ini bisa sebenarnya buat footstep juga, tapi juga disiapkan di sini. Jadi ada dua. Lucu juga ya sebenarnya. Sayangnya joknya nggak terlalu panjang ya, tapi cukup lah ini buat boncengan. Dan di belakang jok ini ada semacam behel yang cukup panjang. Sebenarnya bisa ini buat box atau naruh barang ya di sini ya. Cuman memang tidak dikasih boxnya sama Smooth. Jadi kalau Anda mau punya box ini kayaknya bisa dipakai nih buat box. Nggak usah beli bracket lagi. Ini behelnya udah bisa termasuk dengan bracket box. Lalu di belakang ada peranti keselamatan seperti mata kucing di samping kiri dan kanan sini, itu standar keselamatan ya. Supaya kalau kita jalan itu ada mobil dari samping itu bisa tahu ada Anda di sana. Oke, kita sekarang akan lihat seperti apa fitur-fiturnya dari skuter listrik satu ini. Ngomongin skuter listrik nggak klop kalau kita nggak ngomongin soal motornya. Ya, dia pakai hub motor yang punya kekuatan 1500 watt tepat di roda belakang ini. Jadi motornya ada di dalam pelek ini sehingga dia akan langsung menggerakkan roda. Motor 1500 watt itu bisa menghasilkan torsi 112 Nm. Besar sekali ya angkanya. Kayaknya kalau motor besar aja torsinya nggak sampai segitu gitu. Kita nggak tahu apakah torsi itu diukur dari mana, tapi kira-kira itulah speknya. Sekarang kita akan lihat baterainya seperti apa. Oke, sekarang kita lihat baterainya, posisinya ada di bawah jok. Jadi begitu Anda buka jok ini, kelihatan di sini ada semacam bagasi, tapi bagasinya ya basically ini hanya tempat untuk menaruh baterai. Ada sih beberapa space buat Anda menaruh barang lain seperti sarung tangan, tapi buat jas hujan sih kayaknya nggak cukup di sini ya. Di dalam sini ada baterai yang berkekuatan 64 volt, 22,5 ampere hour, dan baterainya ini tulisan di depannya ada besar sekali tulisannya swap. Jadi dia bisa ditukar pakai dengan sangat mudah. Jadi di sini ada MCB. Kita turunkan dulu. Kita bisa langsung angkat baterainya dengan mudah dan kita bisa pasang lagi. Nanti kita akan praktekkan di mana kita bisa swap baterai. Ada beberapa charging station yang ada di sekitar kantor kita ini, kita akan coba datengin nanti seperti apa. Dan ada aplikasinya. Sebentar, sebelum kita bicara aplikasi, kita akan lihat yang lain dulu. Sebagai pendukung berkendara sehari-hari, dia dilengkapi dengan kaki-kaki yang cukup imut nih. Kita coba lihat ya di depan dengan shockbreaker teleskopik. Dia mewadahi ban 12 inci, lebarnya 90, profil 70, ring 12. Dan ini bannya nggak terlalu lebar ya. Mungkin ini ciri khas dari motor listrik itu bannya nggak ada yang lebar-lebar, kecil-kecil, tipis-tipis, supaya bisa menghemat rolling resistance. Jadi dengan rolling resistance rendah dia bisa lari mungkin lebih jauh dan lebih efisien dari penggunaan listriknya. Jadi ban ini depan dan belakang sama profilnya, itu 90 profil 70 ring 12 tadi. Dan dari ban ini dia dilengkapi dengan rem cakram baik di depan maupun di belakang. Sementara di belakang itu dia mempunyai
double shock breaker walaupun dia tidak punya setelan. Bannya kita lihat ini Chaoyang, jadi bannya mereknya Cina tapi bener-bener made in Cina, bro. Jadi kita akan lihat bagaimana nanti dia handlingnya di jalan raya dan seperti apa. Tapi kita akan lihat dulu fitur yang paling menarik dari semut tempur ini, yaitu aplikasi swap battery. Nggak akan lengkap bicara mengenai semut tempur ini kalau kita tidak bicara mengenai sistemnya. Karena pada saat Anda membeli motor ini seharga 15 juta atau tepatnya 14.900.000, Anda akan mendapatkan sebuah baterai. Baterainya ada di dalam sini yang sudah Anda lihat tadi ya. Ini bisa di swap. Dan cara swapnya itu lucu sekali. Jadi pada saat Anda beli motor ini, itu baterai ini bukan milik Anda, tetapi dipinjamkan. Jadi seperti disewakan seperti gitu ya. Dan baterai ini bisa Anda ganti-ganti tanpa batas waktu, tanpa batas jumlah, dan garansinya seumur hidup katanya ya. Jadi pada saat Anda beli, Anda akan bisa mendownload aplikasi namanya Swap ID, dan itu Anda akan bisa terkoneksi dari aplikasi ini ke motor Anda dengan barcode di bawah jok ini. Begitu terkoneksi, Anda login, Anda akan bisa langsung akses menunya. Coba kita lihat ya. Nah, kita lihat apa yang ada di sini. Coba kita nyalain motornya juga, apakah dia sesuai ya. Jadi di aplikasi ini Anda akan bisa melihat di mana Anda berada sekarang karena motor ini ada GPS-nya. Jadi kita sekarang berada di Joglo karena kantor kami di Joglo. Dan kalau kita lihat ya, di sini ada apa aja. Begitu kita buka sedikit, ternyata banyak sekali logo-logo petir berwarna hijau. Ini adalah lokasi charging station dari Swap. Jadi sudah ada sekitar 100 charging station yang ada tersebar di seluruh Jakarta ini yang Anda bisa pakai baterainya, swap dari motor ini, taruh di charging station, dan Anda bisa pergi lagi. Jadi jadi sekarang kita kondisinya baterai ya di sini 26%. Coba kita lihat di sebelahnya ada menu My Motorcycle. Nah, kelihatan di sini motornya kondisi baterai 26%, persis di sini juga 26%. Lalu range-nya masih ada 15 km, persis di sini juga 15 km. Jadi sistem dari motor ini itu terkoneksi ke server dan server terkoneksi ke aplikasi ini sehingga kondisi motornya dan kondisi baterainya bisa terbaca dari aplikasi Anda. Kalau Anda sudah tahu kalau baterai sudah berkurang ya. Jadi kalau menurut mereka itu di bawah 10% sebaiknya baterainya sudah diganti atau dicas. Nah, begitu baterainya ini 26%, kita sudah waktunya untuk ngecas atau ganti baterai kan. Saya pengen tahu kira-kira di mana lokasi charging station yang dekat dengan saya. Saat ini saya ada di Joglo. Oh, berarti ada satu di sekitar sini dekat Universitas Mercubuana. Ada, nanti kita akan ke sana, kita coba charge baterainya. Nah, yang asik adalah oke, kita tidak dapat baterainya sebagai milik kita. Itu adalah sewa ya atau lease. Tetapi kita bisa ngecas di tempat baterai itu, di tempat charging station itu dengan gratis sebenarnya. Jadi bayarnya gimana dong? Oke, bayarnya begini. Pada saat kita memakai motor ini, itu kita harus membayar per kilometer. Jadi di sini ada top up, lihat. Kita coba ya, top up. Nah, ini ada biayanya per kilometer. Jadi yang dihitung adalah jarak tempuh Anda, bukan presentasi baterainya. Jadi kalau ngecas kan berapa sih biaya ngecas per baterai, berapa ribu gitu. Enggak, ini sekarang yang dihitung adalah perjalanan Anda. Jadi kalau kita top up nih, misalnya 80.000, kita dapat 500 km. Berarti per kilometer itu ongkosnya adalah sekitar 160 rupiah. Dan kalau lebih murah misalnya 20.000, itu cuma dapat 100 km. Berarti per kilometernya itu kita bayar sekitar 200 rupiah. Kira-kira gitu ya bro. Nah, nanti kita akan coba. Sekarang kondisi saya di sini adalah range-nya ya. Coba kita lihat nih. Data. Nah, datanya kita sudah jalan sekitar motor ini ya, karena kita pinjam langsung dari Smooth itu sudah 282 km. Status repair-nya sudah pernah dicek di bengkel resminya mereka di Kebonjeruk. Ya kan? Kondisi baterai, tidak tersedia di sini, ya kan? Terus kita akan lihat
ada lokasi juga, Anda tadi bisa lihat tadi lokasinya di mana. Ini sekarang kita ada di Joglo. Oke. Lalu kita lihat di sini. Nah, ini adalah jarak tempuh yang tersedia saat ini. Misalnya tadi per kilometer ya. Jadi saya masih bisa jalan ini 318 km dengan baterai ini, dengan account saya. Jadi walaupun baterainya udah tinggal 26% tadi ya, kita charge, nanti habis ngecharge, motornya jalan, kilometernya yang berkurang. Jadi bukan persentase baterai yang dibayar, tapi kilometernya. Kira-kira ngerti ya? Jadi walaupun kita jalan nih 500 km, berapa kali ngecas? Katakanlah range tempuhnya 70 km, berarti kita berapa kali ngecas dalam 500 km itu tidak masalah. Misalnya katakanlah, oh masih 60%, saya takut nih, mau di swipe lagi ke charging station terdekat, nggak masalah, swipe lagi. Itu yang berkurang adalah kilometernya, bukan persentase baterai. Kira-kira gitu ya. Ini bisa dilihat transaction history itu di mana saja kita pernah ngecas baterai, ya kan? Pernah swipe baterai di mana aja. Terus ada record of swipe nih, ada nih, ya kan? Itu ada di mana aja nih. Motor ini pernah swipe di Shell Arteri Pondok Indah, di Alfamart Taman Marga Satwa, ada di Trans Electric, ada di Alfamart Taman Marga Satwa tadi ya. Terus banyak sekali record of swipe-nya. Terus ada fitur link dengan motorcycle ini udah pasti ya. Terus social account juga ada sosial medianya. Terus ada fitur My Motorcycle is Stolen. Nah ini lihat nih. Kalau motor Anda ada yang nyolong ya, itu bisa dimatikan dari sini nih. Lock My Motorcycle. Terus jadi motornya itu nggak bisa digas katanya. Walaupun dia hidup semua, tapi motornya nggak bisa digas. Kira-kira gitu ya. Ada setting dan ada My Account juga. Jadi sistemnya sudah cukup canggih sehingga kita nggak khawatir lagi kalau di Jakarta habis baterai di mana, tinggal dicolok aja di tempat charging station yang tersedia. Jadi kalau saya sih mungkin kalau pakai motor ini nggak perlu repot-repot lagi ngecas di rumah, tinggal cari charging station terdekat, tinggal tuker sama baterai yang penuh, tinggal jalan lagi, ya nggak? Oke, sekarang kita akan coba riding dan nanti sambil riding karena baterainya udah tinggal sedikit, kita akan mampir ke lokasi charging station yang terdekat dari kantor kita. Yuk! Skuter listrik ini nggak pakai basa-basi, putar kontak, aktif, dan selama standar samping naik, dia ready to roll. Ya, ada side stand switch sebagai pengamannya. Oh ya, ada satu pengaman lagi, yaitu tombol P berwarna hijau di kanan, yang kalau ditekan, fitur parkirnya aktif. Motor jadi non-aktif. Nah, nggak pakai basa-basi karena nggak ada fitur mundur atau riding mode sama sekali, jadi tenaga hanya buat maju dan nggak ada fitur pembeda tenaga, jadi pelintir gas dan dia langsung maju. Urusan tenaga, rasanya enak di kecepatan rendah. Tendangan torsi terasa sangat awal dan itu terasanya banget. Buat yang biasa naik motor bensin, tendangannya ya mungkin sedikit bikin kaget. Tapi kalau sudah tahu, ya biasa-biasa saja sih jadinya. Pertanyaan umum itu biasanya buat menanjak. Nah, masih oke loh ini buat nanjak. Kemampuannya cukup baik buat melibas tanjakan dan dorongan masih cukup terasa. Saat melaju, tenaga jadi jauh lebih halus. Tarikannya jadi smooth, apalagi di atas 40 km per jam. Tapi dorongan tetap terasa. Gas ditutup, lalu dibuka lagi, masih terasa akselerasinya meski nggak galak. Nah, jadi perlu penyesuaian kalau ingin menyalip. Karena dorongannya nggak sekuat skutik bermesin 110 cc. Akan tetapi, semut tempur ini tetap bisa diajak mengikuti ritme lalu lintas normal di Jakarta. Karena dia kecepatan tertingginya adalah 60 km per jam. Menghadapi kemacetan, jalan pelan atau putar balik perlu bersiap-siap karena tenaga akan terputus kalau tuas rem tertekan. Ini adalah fitur safety rata-rata motor listrik. Memang ada yang nggak diaktifkan ya fitur safety ini, tapi di semut tempur ini ada fiturnya dan Anda perlu membiasakan diri dengan melepas jari dari tuas rem pada saat riding. Semut tempur ini terasa ringan banget. Ya wajar beratnya hanya 68 kg, jadi lincah banget rasanya. Karakter ini pas buat berkendara di perkotaan. Tapi ya ingat, kaki-kaki relatif tipis sehingga kelincahan itu mengurangi kestabilannya saat menikung di kecepatan tinggi. Ini sudah jadi rumus pasti ya. Tapi buat semut tempur dengan bermanuver kecepatan tinggi 60 km per jam masih cukup oke. Jadi memang lebih enak buat jalan santai, apalagi suspensinya empuk, juga joknya nih empuk banget tuh busanya, mantep deh.
Nah, sayangnya nih buat saya yang tinggi, posisi riding jadi seperti jongkok karena decknya cukup tinggi dibanding dengan skutik biasa yang bermesin bensin. Rata-rata decknya yang rendah ya. Jadi deck Smooth Tempur ini lebih tinggi sekitar setengah jengkal lebih deh. Nah, padahal kalau nengok di kolong deck itu masih sisa ada kosong-kosong gitu deh di sasisnya. Jadi mungkin akan lebih enak sebenarnya kalau desainnya itu deck yang tebal tadi itu dibikin sedikit lebih tipis dan bikin postur riding kita lebih santai karena decknya lebih rendah. Soalnya deck Smooth Tempur ini panjang banget, jadi pasti lega rasanya. Oke, paling menarik dari skuter listrik ini adalah kemampuannya untuk swap battery. Nah, jadi swap battery ini bukan cuman dia bisa dicopot terus diangkat, dicas di dalam rumah terus dipasang lagi, bukan. Kalau yang itu sih skuter listrik lain juga ada. Tapi fitur battery swapnya ini sudah didukung oleh aplikasi. Juga berikut 100 lokasi penukaran baterai di tempat umum seperti minimarket atau SPBU. Tadi kita sudah bahas mengenai aplikasi swapnya dan sekarang adalah pembuktiannya, karena setelah riding baterai tersisa sekitar 20% dan kita akan coba cari lokasi swap terdekat. Nah, ada satu yang dekat di sekitar Universitas Mercu Buana dan di situ ada terlihat 2 slot baterai yang sudah terisi penuh 100%. Oke, kita udah sampai nih di dekat kantor. Ada salah satu charging station dari Swap dan kita akan coba nge-swap baterai dari Smooth Tempur ini. Mau copot baterainya, sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak usah dimatiin MCB-nya, tapi biar aman kita matiin aja ya. Tinggal diangkat gini. Udah, terus kita bawa ke tempat charging station. Nggak usah buka helm, nggak usah buka sarung tangan. Tadi kita udah lihat ya, ada di aplikasi itu tersedia 2 baterai penuh di Alfamart ini. Bener ada 2 baterai penuh dan bisa kita pakai. Sekarang kita coba masukin baterai yang kosong ini, udah tinggal 19%. Sampai dia ditekan sampai dalam. Nah, kalau udah begini, gantinya yang ini bisa dicabut buat kita pakai. Oke, kita coba lagi. Baterai yang ini akan ngecas dan bisa dipakai oleh pemilik Smooth Tempur berikutnya. Sekarang kita bisa pakai baterai yang udah penuh ini, kita bawa ke Smooth Tempur kita. Ayo. Tinggal dipasang lagi, tekan, nyalain MCB-nya, nyalain kontak, voila, 100%. Kita siap jalan-jalan lagi. Let's go. Mantap kan? Cuman beberapa detik bisa tukar baterai. Oh iya, baterai yang sudah ditaruh akan ngecas sendiri dan tidak dapat diangkat. Termasuk satu juga yang sudah penuh tadi itu tidak bisa diangkat, tidak bisa diambil kalau tidak ada baterai lagi untuk di-swap. Jadi saat Anda beli motor ini memang diarahkan untuk melakukan swap battery di tempat dan lokasi yang mereka sediakan. Karena memang perlu beli token supaya baterainya bisa dipakai. Jadi sekali lagi token itu bukan berkurang untuk ngecas baterai, tapi berkurang sesuai dengan jarak tempuh motor. Nah, selama token masih ada, bisa swap baterai bebas. Meski kapasitas baterai masih banyak pun, itu bebas saja mau di swap baterai dimanapun. Anda juga nggak dapat charger di rumah pada saat Anda beli motor ini. Tapi charger itu tersedia sebagai peranti opsional, bisa dibeli. Ya, chargernya sih keren ya. Saat ini baterainya di charge di rumah, itu akan berpendar warna biru di bawahnya. Tapi tetap ya, selama pakai motor ini itu akan lebih sip dan lebih mudah kalau tukar baterai di lokasi swap. Selain cepat, toh kita sudah bayar tokennya dan memang bisa digunakan untuk penggunaan sehari-hari per kilometernya. Oke, buat bayangan nih, biaya per kilometer itu antara 160 sampai 200 rupiah. Nah, kalau dibanding dengan motor bensin bagaimana? Misalnya nih, Honda Beat itu kami ukur konsumsi EconoRide kami adalah 51 km per liter. Dengan bensin oktan 92 rata-rata itu bisa sekitar 196 rupiah per kilometer. Tapi kalau dipakai biasa saja setiap hari gitu ya, buat harian,
nggak usah terlalu ekono-ekono banget, itu sekitar 40-an kilometer per liter lah ya. Nah, itu jadi sekitar Rp250 per kilometernya. Nah, semut tempur ini memang lebih murah, tapi ya angkanya sih masih mirip-mirip lah ya, antara Rp160 sampai Rp200 per kilometer, sedangkan kalau motor bensin sekitar Rp250 per kilometernya. Oke riders, itu tadi video kami, hasil kami bercengkrama dengan semut tempur ini, dan hasilnya adalah kami suka dengan sistem swap baterainya karena kita bisa lebih merasakan peace of mind. Kita nggak terlalu takut buat muter-muter di area Jakarta ya, sehingga kalau kita berencana untuk jalan jauh sekalipun, lama nih dari pagi kita muter-muter gitu kan, kita bisa dengan mudahnya cari tempat swap baterai untuk bisa meneruskan perjalanan meskipun baterainya tinggal dikit. Tinggal ambil baterai ini, taruh di tempat swap, ambil baterai yang penuh di tempat swap, colok lagi, terus kita bisa jalan. Ya prosesnya juga nggak jauh-jauh beda lah sama ngisi bensin. Ya mudah-mudahan sistem swap baterai ini bisa dikembangkan lebih luas lagi oleh teman-teman dari Smooth dan Swap, dan mungkin bisa dijadikan role model buat pabrikan motor listrik yang lain yang ingin mengembangkan sistem swap baterai di Indonesia dan di seluruh Nusantara. Oke, kalau gitu kami undur diri. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah main-main ke website kami www.autorider.com, dan jangan lupa follow Instagram kami @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Jangan lupa buat tinggalkan komentar Anda di bawah. Terima kasih yang sudah like video ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa ya, kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe di tombol lonceng di bawah sini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah!